Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini cukup berbeda karena gue nggak nge-review film, tapi gue akan merekomendasikan film buat kalian untuk ditonton di tahun ini 2021 gitu. Jadi film apa aja sih yang wajib kalian tonton di tahun 2021, entah itu di platform streaming atau itu di bioskop. Nah, ada apa aja nih filmnya? Langsung aja gue masuk di film pertama, yaitu The Conjuring The Devil Made Me Do It. Nah, ini udah kita tunggu-tunggu banget, yang harusnya itu tayang pada tahun 2020 kemarin. Gue lupa tanggal pastinya, tapi dimundur karena pandemi. Yes, gue setuju banget. Ini adalah film yang wajib banget kita tonton di bioskop, biar terasa lah jump scare dan aura-aura horornya. Nah, didirect sama Michael Cave dan castnya masih sama. Ada Vera Farmiga, ada Patrick Wilson, dan ada Julian Hilliard. Nah, sinopsisnya ini, The Conjuring 3 ini katanya sih ya, gue sempet baca itu, ini jadi salah satu kasus terkelamnya paranormalnya Ed dan Warren ini gitu. Jadi ini salah satu kasus yang bener-bener menurut gue cukup familiar di Amerika sana. Mungkin kalau di Indonesia tuh udah kayak jadi urban legend, model kayak Rumah Kentang gitu kan. Kalau kalian tahu ada Rumah Kosong Pondok Indah gitu. Tapi kalau di film Conjuring 3 ini dia ngambil salah satu urban legend yang gila banget. Gue nggak bisa pastiin kasusnya yang mana, kan ada banyak, tapi gue ada beberapa yang benar-benar menurut gue kayaknya dia akan ngambil dari cerita ini nih gitu. Nah, jadi ini adalah kasus untuk pertama kalinya tersangka pembunuhan di Amerika nggak bisa dinyatain bersalah atas kejahatannya. Jadi karena saat kejahatan itu terjadi nih, ia dalam keadaan kerasukan. Jadi saat persidangan ya dia merasa bukan dia yang ngelakuin pembunuhan itu, tapi roh atau kerasukan gitu. Wah, ini udah sering banget nih terjadi di Indonesia gitu. Banyak banget gitu. Tapi menurut gue ya, kalau kayak gini ibaratnya kerasukan gini bisa jadi excuse doang gitu, cuma alasan atau emang bener kesurupan gitu. Tapi mungkin kalian bisa mikir kayak cuma excuse doang, tapi ada fakta atau apa ya bisa dibilang ya, si Ed dan Warren ini adalah paranormal kan, jadi dia nggak bisa atau nggak langsung menyimpulkan bahwa ini cuma excuse doang, tapi dia tuh bener-bener research gitu pakai alat-alatnya dia yang ada dan menangkap beberapa ya unsur-unsur kehororan di pembunuhan ini. Jadi buat kalian nih yang ngikutin Conjuring Universe sampai sekarang gitu, dan ini Conjuring yang ketiga, gue berharap ada keempat, kelima, karena kasus-kasus Ed dan Warren ini bener-bener jadi kasus yang sangat-sangat menarik banget untuk dikupas dan dijadikan ke film gitu. Dan by the way, setahu gue Ednya itu kan udah meninggal, dan Warrennya itu istrinya pun udah meninggal di antara tahun 2019 atau 2020 kemarin gitu. Jadi semua film-filmnya ini diambil dari buku-bukunya mereka, dan sebelum meninggal juga si Warren ini bilang kalau ini salah satu kasus pembunuhan yang atau kasus exorcism yang menurut mereka tuh paling melekat banget gitu, atau paling sulit atau paling kelam gitu. Nah, jadi buat kalian nih yang nonton, yang ingin nonton Conjuring gitu, wajib banget kalian masukin list sekarang juga untuk tahun ini di 2021. Nextnya itu ada film Justice League Snyder Cut. Jadi ini adalah kabar gembira untuk fans DC gitu. Padahal kita udah lihat ya Justice League yang sebelumnya itu didirect sama Joss Whedon kalau nggak salah. Ya emang bener sih dia yang ngedirect gitu, dan ternyata menuai kritikan yang sangat pedas gitu, karena treatment dari Batman-nya kok jadi kayak gini gitu, kok jadi warnanya kok merah-merah gitu, dan banyak scene-scene yang nggak diambil di Snyder Cut gitu. Dan akhirnya Snyder Cut rilis, dan ini menjadi ibaratnya kabar gembira untuk semua penonton atau pecinta superhero movie gitu. Jadi Justice League Snyder Cut masih sama, castnya itu masih Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, dan Ray Fisher gitu. Tapi ceritanya akan sedikit berbeda, karena setahu gua Snyder Cut ini berdurasi sangat amat panjang. Gue lupa hampir 3 jam atau 2 jam lebih, 4 jam atau mungkin ya. Setahu gua bener-bener panjang banget, dan itu akan keluar di HBO Max, dan kalau nggak salah itu akan dibikin berapa episode gitu, jadi dipecah gitu. Gue sangat-sangat menunggu banget, karena ini jadi salah satu film yang ibaratnya apa ya, akan membedakan atau akan menjadi angin segar untuk DC Universe. Selanjutnya itu ada No Time to Die, James Bond 007. Jadi ini adalah jadi James Bond terakhir yang diperankan oleh Daniel Craig, dan di sini adalah main villainnya ada Rami Malek, salah satu pemenang Oscar Best Actor di film Bohemian Rhapsody. Nah, di direct itu sama Kerry Joji Fukunaga.
dan musik komposernya Hans Zimmer. Gak tau ya, beberapa episode kemarin mungkin juga udah gue sebutin kalau Hans Zimmer tuh salah satu musik komposer favorit gue, dan di James Bond ini dia hadir lagi dan gue yakin akan jadi sesuatu yang wah banget. By the way, James Bond ini akan tayang di 2020 kemarin, tapi ya lagi-lagi karena pandemi dia harus diundur di tahun 2021. Jadi ini salah satu film yang wajib banget kalian catat karena ini jadi aksi terakhir dari Daniel Craig. Nah, sinopsisnya itu James Bond dikisahkan meninggalkan segala aktivitas lamanya nih. Jadi dia tuh kayak udah pensiun gitu, udah di James Bond kemarin setelah dia nangkap Ernest Stavro. Dan suatu hari nih, teman James Bond dari CIA bernama Felix Leiter menemuinya untuk meminta bantuan menemukan Valdo Oprushev, seorang ilmuwan yang menghilang. Jadi dia ibaratnya kembali dari masa pensiun dan balik lagi beraksi. Ini penasaran banget karena di trailernya juga gila banget. Kita bisa lihat di trailernya tuh aksinya si Daniel Craig itu kita bisa lihat sama-sama kalau ini akan jadi aksi terakhirnya dan aksi yang akan mengenang banget buat Daniel Craig sebagai James Bond sih. Dan by the way ini sedikit isu aja ya. Kalau nggak salah James Bond tuh udah ada beberapa penggantinya dan akan diumumkan setelah film ini rilis gitu. Dan beberapa calonnya atau mungkin calon kuatnya adalah Tom Hardy. Nah, gimana kalian setuju Tom Hardy menjadi James Bond? Kita tungguin aja. Selanjutnya, Godzilla vs Kong, atau bisa kita bilang God vs King. Asik. Katanya kan emang kayak gitu karena Godzilla dan King Kong. Jadi, ini salah satu film yang harus banget kalian catat dan ini sangat gue tunggu banget. Dari sekian banyaknya film yang akan rilis di 2021, gue tetap menunggu Godzilla vs Kong ini karena ibaratnya apa ya, dulu atau mungkin dia dua universe yang berbeda tapi dijadiin satu sekarang. Nah, didirect sama Adam Wingard. Ada castnya itu ada Alexander Skarsgård dan Millie Bobby Brown, Julian Dennison. Nah, sinopsisnya itu yang kita tahu Godzilla itu kan film sebelumnya itu dia habis ngalahin siapa ya yang kepala 3 ya? Ghidorah. Namanya itu adalah Ghidorah, itu gila banget. Bener-bener setelah dia ngalahin itu dan dia udah menjadi ibaratnya apa sih? Raja di seluruh bumi gitu, kayak dia yang paling kuat, cuma satu yang gak takluk atau tunduk terhadap Godzilla ini, yaitu siapa? Yaitu Kong. Jadi si Kong ini dia tuh nggak punya raja, dia tuh bener-bener berdiri sendiri gitu, independen nih dia. Nah, akhirnya Godzilla tuh pengen naklukin si Kong ini. Dia jalan ke pulau King Kong, dan yang kita tahu di film King Kong sebelumnya, King Kong tuh bener-bener masih kecil dan sekecil itu udah gede banget gitu, apalagi nanti pas Godzilla dateng gitu. Jadi bener-bener ini film yang ya bisa gue bilang lu bakal melihat hewan-hewan gemas lah selain di Jurassic World gitu. Nah, dia akan tayang di bulan Mei 2021. Yes, semoga tayang bener-bener di bioskop. Yang terakhir itu ada A Quiet Place Part 2. Ini bener-bener film yang harus banget kalian saksiin di bioskop karena gue sadar banget dari banyaknya film yang ketunda kemarin itu mereka beralih ke platform streaming, tapi A Quiet Place masih mempertahankan untuk tayang di bioskop. Karena apa ya? Karena kalau nggak tayang di bioskop itu akan beda banget karena kan sunyi banget nih. Kalau nonton di platform streaming tuh kayak kalian nonton tanpa volume gitu, tapi kalau seandainya di bioskop tuh beda lah, sangat amat beda. Masih didirect sama John Krasinski dan castnya itu ada Emily Blunt dan si John itu sendiri dan Cillian Murphy dan ada Millicent Simmonds. Nah, jadi sinopsisnya ini setahu gue ya, dia menceritakan sebelum konflik itu terjadi dan setelah konflik itu terjadi. Yang kita tahu itu kan bener-bener mencekam banget, bener-bener yang kita tahu sisa ibu dan anaknya. Nah, wajib banget kalian tonton di bioskop karena ini gue rasa akan tayang di awal-awal tahun 2021 sekarang di bulan April, dan experience-nya juga bakal gila banget kalau kalian nonton di bioskop. Nah, film mana nih yang kalian tunggu-tunggu di tahun 2021? Jujur kalau gue pribadi yang pertama adalah Quiet Place. Itu wajib banget sih karena udah lama nih film horor nggak nonton di bioskop gitu. Nah, thank you banget buat kalian smart viewers yang udah nonton sampai detik ini dan saat ini. Buat kalian nih yang punya rekomendasi film atau bang atau kak atau review ini dong, review film ini, itu bisa langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow juga sosial medianya Movie Freak, ada di Twitter, Instagram, dan tentunya TikTok. Jadi buat kalian pantengin terus YouTube channelnya Movie Freak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!